Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Vivay Arianti Vira Febri Afifah NPM 1913023011 sebagai pemateri 1, Septi Rana Junita NPM 1953023003 pemateri 4, Lutfia Azhara Sania Ahmad NPM 1953023005 sebagai pemateri ketiga, dan saya Fadila Oktavio dan NPM 1953023007 sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis kompetensi 1, 2, 3, dan 4 pada kurikulum 2013. Baiklah, langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Analisis K1, K2, K3, dan K4 pada kurikulum 2013, tepatnya materi kelas 11 KD 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menurut teori tumbukan. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar? Jadi, kompetensi inti dan juga kompetensi dasar merupakan komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik menengah pertama ataupun menengah atas. Kompetensi inti dan juga kompetensi dasar merupakan elemen baru dalam dunia pendidikan karena kompetensi ini belum ada pada kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik dalam setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi inti meliputi aspek spiritual, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Standar kompetensi ini atau standar kompetensi inti harus seimbang antara hard skill dan juga soft skill. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti dalam pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sebuah acuan untuk melaksanakan kompetensi inti atau juga berisi indikator-indikator dalam pencapaian kompetensi yang akan digunakan dalam pembelajaran tertentu. Di dalam rumusan kompetensi dasar terdapat kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan juga materi. Kompetensi dasar berisi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan untuk mencapai kompetensi inti. Kemampuan tersebut dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan juga ciri suatu mata pelajaran. Kompetensi inti 1 atau KI1 pada kurikulum 2013 berisi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti 2 atau KI2 berisi menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga peduli yang meliputi gotong royong, toleran, dan damai, dan juga santun, respon, dan produktif, serta mampu menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan secara efektif dalam lingkungan sosial dan juga alam, serta mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada KI3 itu ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, senior, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada KI 4 itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri.
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Pada kompetisi dasar 1.1 itu menyadari adanya keteraturan dari sifat laju reaksi sebagai wujud kebesaran Tuhan yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Nah, dari KD 1.1 ini dapat dianalisis bahwa setelah belajar tentang laju reaksi, maka siswa itu dapat mengetahui dan menyadari tentang kekuasaan Allah. Siswa dapat mengaitkan hal-hal yang dipelajari ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, analisis kompetensi dasar. KD 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, krisis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Berdasarkan KD 2.1 ini, siswa akan memiliki rasa ingin tahu, jujur, dan juga disiplin dalam menerima atau menerapkan materi yang diterima. Selain itu, siswa juga dapat berkomunikasi dengan baik dalam hal diskusi ataupun mempresentasikan materi yang sudah didapatkan ataupun yang belum didapatkan. KD 2.2 menunjukkan perilaku responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dalam menerima materi, siswa diharapkan dapat memiliki respon yang baik dan cepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis kompetensi dasar pada kompetensi inti 3, di mana pada kompetensi dasar 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Diperoleh indikator sebagai berikut, yakni 3.6.1 menjelaskan pengertian tentang laju reaksi, 3.6.2 menjelaskan terjadinya reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan atau memahami teori tumbukan, 3.6.3 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan 3.6.4 menjelaskan mengapa ada reaksi yang berjalan cepat dan ada reaksi yang berjalan lambat. Selanjutnya, analisis kompetensi dasar pada kompetensi tim 4, di mana pada kompetensi dasar 4.6 yakni menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan, dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Diperoleh indikator sebagai berikut, yakni 4.6.1 menelusuri informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. 4.6.2 menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Maaf jika kami masih memiliki banyak kekurangan. Saya mewakili kelompok F mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.